Наташ. Спасибо. Ребята. Мы с тобой родственники. Какие мы с тобой не родственники? Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini seperti biasa narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentu saja masih banyak adegan pengen ceritanya. Dan film ini berjudul Natasha, yang bercerita tentang seorang remaja 16 tahun yang mendapatkan saudara sepupu baru gara-gara pamannya menikah lagi. Dan sepupunya ini merupakan cewek yang sangat cantik dan cukup tomboy, tapi punya satu kelebihan lain, yaitu suka mengajak bercocok tanam. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan gerombolan remaja yang akan melakukan beberapa kenakalan seperti melompat tembok untuk masuk ke kolam renang atau sekedar minum-minum. Dan salah satu di antara mereka ada karakter utama kita, seorang remaja bernama Mark. Mark sendiri masih berusia sekitar 16 tahun, cukup labil untuk bocah seusianya. Kemudian cerita berganti di pagi harinya. Mark dibangunkan oleh ibunya, padahal hari ini adalah hari pertama libur sekolah Mark, yang tentu saja membuat Mark menjadi sangat kesal kepada ibunya. Tapi ibunya terus membangunkan Mark untuk membantu ibunya membersihkan taman dan rumah karena ada seorang tamu dari Moskow yang akan datang. Karena tidak ada pilihan lain, Mark membantu ibunya walau dia sendiri sangat malas melakukan ini. Рома, ты за стами. Положи. Singkat cerita, acara pertemuan keluarga dimulai, dan dari sini diketahui keluarga Mark ini dikumpulkan untuk membicarakan pernikahan pamannya dengan seorang wanita yang berasal dari Rusia bernama Zina. Setelah perbincangan panjang kali lebar selesai, acara makan malam itu pun berakhir dan Zina juga harus kembali ke Rusia untuk menjemput putri sematawayangnya. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat keluarga Mark menjemput Zina di bandara, dan sekaligus pertemuan pertama Mark dengan putri Zina, yaitu Natasha, seorang gadis yang cukup pendiam dan terlihat agak tomboy. Dan Natasha memiliki seorang ayah kandung yang bekerja menjadi seorang mekanik. Singkat cerita, setelah beberapa hari Zina dan pamannya melangsungkan pernikahan. Setelah selesai, mereka menuju rumah Mark untuk pesta kecil-kecilan. Kemudian ibu Mark menyuruh putranya untuk mengajak Natasha berkeliling rumah agar mereka tidak bosan. Kemudian mereka berdua berkeliling rumah bersama. Mark menunjukkan mulai dari ruang tamu, taman, hingga kamarnya sendiri. Dan tanpa disangka, Natasha mengatakan pada Mark, apakah Mark pernah membawa seorang gadis ke kamarnya dan mengajaknya bercocok tanam. Yang tentu saja Mark kaget dengan pertanyaan dari Natasha ini. Lalu Natasha mengatakan kalau dia sudah pernah melakukannya dengan beberapa pria, walaupun Natasha ini masih sangat kecil. Dan Natasha mengatakan kalau dia sudah sangat terbiasa melakukannya, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan kalau Mark dan dirinya akan melakukannya, walaupun mereka berdua sudah menjadi sepupu. Не думаю. Это делают раза 3 в день. Он стонет, как будто бы убивает. Kemudian di pagi harinya, Mark memulai pekerjaan barunya menjadi seorang customer service. Namun sayangnya baru sehari, Mark tidak menikmati pekerjaan ini. Dan rasa tidak betahnya ini disampaikan kepada ibunya, yang tentu saja membuat ibunya Mark menjadi sangat kesal dengan anaknya ini. Namun akhirnya ibu Mark mengizinkan Mark untuk berhenti dari pekerjaan itu, dengan syarat Mark harus menemani Natasha selama berada di Kanada. Daripada tidak ada kerjaan, akhirnya Mark menuruti permintaan ibunya. Dan di besok paginya, Mark menuju rumah pamannya untuk menemui Natasha. Sesampainya di sana, Mark baru duduk beberapa menit. Natasha dan ibunya sudah berdebat, dan Mark pun heran kenapa ibu dan anak ini tidak akur. Setelah itu Natasha langsung menyeret Mark keluar dari rumahnya dan pergi. Saat akan pergi, ibu Natasha yaitu Zina memperingatkan Mark agar tidak meninggalkan Natasha sendirian karena Natasha tidak bisa berbahasa Inggris. Марк, приглядывай за Наташей. Наташа, Мими, ты для него сейчас как дочь. Dan kebersamaan Mark dan Natasha dimulai.
Untuk memulai jalan-jalan hari ini, Mark mengajak Natasha untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Rufus. Walau Rufus ini merupakan seorang keturunan Rusia, tapi dia sendiri tidak bisa berbahasa Rusia. Jadi setiap berbicara dengan Natasha, Mark harus menerjemahkannya, sekalipun hanya menawari makan. Setelah dari rumah Rufus, mereka berdua mulai berkeliling kota. Selanjutnya mencari makan bersama. Terlihat Mark dan Natasha ini mulai akrab satu sama lain. Setelah puas berjalan-jalan, Mark mengantarkan Natasha kembali ke apartemennya. Asal к тебе приду. Singkat cerita, di besok harinya Natasha menemui Mark duluan di rumahnya. Setelah di dalam rumah, Mark hanya sibuk membaca buku, sedangkan Natasha melihat TV dengan bahasa Inggris yang tidak sama sekali dia mengerti. Daripada gabut, akhirnya Mark mengajak Natasha berkeliling kota lagi, tapi kali ini dengan sepeda. Setelah berkeliling kota, Mark mengajak Natasha pulang ke rumahnya. Di sini Mark mengajak Natasha untuk membereskan taman. Saat itu ibu Mark datang dan menawari makan kepada Natasha. Akhirnya mereka bertiga makan bersama. Dan terlihat Natasha membantu ibu Mark memasak. Setelah selesai, Mark mengajak Natasha masuk ke dalam kamarnya. Di sana Mark mengajak Natasha ngerokok daun laknat. Ya tahu sendirilah. Dan herannya Natasha malah kayak mupeng dan kegirangan. Setelah 1-2 sedotan kayaknya mereka berdua udah ngefly. Kemudian tiba-tiba Natasha menunjukkan foto dirinya tanpa sehelai benang pun yang disebarkan oleh teman-temannya di Rusia di internet kepada Mark, yang membuat Mark hanya bisa melotot dan bingung sambil nafas Mark terengah-engah. Dan Natasha hanya menunjukkan senyuman dan tatapan yang menggoda. Kemudian Natasha membuka semua bajunya dan langsung mengajak Mark bercocok tanam. Sedangkan Mark seperti kerasukan sesuatu yang membuat pinggulnya bergoyang-goyang sendiri. Setelah kejadian pengenceritaan itu, di sini Natasha menjelaskan kenapa fotonya bisa berada di internet. Yang mana beberapa tahun yang lalu Natasha ini ditawari pekerjaan photoshoot oleh beberapa pria yang per sesinya akan dibayar sekitar $10. Dan di sini Natasha mengiyakan permintaan dari beberapa lelaki itu. Karena itu photoshootnya atau foto dewasanya tersebar di internet. Setelah mendengarkan penjelasan dari Natasha, Mark ini malah seakan kasihan dan merasa iba dengan Natasha. Dan hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Setelah menjadi semakin akrab, Natasha dan Mark sering keluar bersama untuk berkeliling kota, termasuk berbagi kenikmatan di ranjang yang sama. Dan hari-hari mereka berdua dihabiskan dengan bermain, jalan-jalan, dan tentunya bercocok tanam. Sudah selayaknya sepasang kekasih melebihi batasan dari seorang sepupu. Singkat cerita, di suatu hari tiba-tiba ibu Mark mengatakan kalau ibu Natasha, yaitu Zina, dan pamannya atau ayah tiri dari Natasha akan pergi berbulan madu. Jadi Natasha diminta untuk tinggal di rumah Mark. Ya semacam ngasih kucing ikan asin. Dan sejak itu mereka berdua tinggal di satu atap yang sama. Dan apa yang akan terjadi kita lihat saja nanti. Di suatu malam Natasha membangunkan Mark karena Natasha tidak bisa tidur. Dia tidak bisa membiasakan di tempat yang baru. Karena itu dia membangunkan Mark untuk mengajaknya begadang, bukan bercocok tanam lo ya. Di sini Natasha menceritakan alasan sebenarnya dari ibunya, yaitu Zina menikahi pamannya, yang mana Zina ini hanya mengincar harta dari pamannya si Mark. Dan setiap hari ibunya Natasha sering bertelepon mesra dengan mantan suaminya. Karena sejak awal memang Zina tidak pernah menyukai pamannya, yang diincar hanyalah hartanya. Я хотела быть здесь все время. Когда хочешь. Я не позволяю. Di suatu pagi, ibu Natasha beserta pamannya Mark menemui Natasha di rumah Mark. Di sini, ibunya akan membawa
Natasha kembali ke apartemennya, tapi sayangnya Natasha menolak. Yang tentu saja hal ini membuat ibunya menjadi sangat kesal, lalu mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, bahwa sebenarnya Natasha sudah melakukan hal-hal yang enak-enak bersama dengan Mark. Karena hal itu Natasha menjadi sangat marah kepada ibunya dan menyerang, yang membuat tangan dari ibunya menjadi berdarah. Kemudian mereka berdua diusir oleh ibu Mark untuk segera keluar dari rumah itu. Setelah tidak bertemu dengan Natasha selama beberapa hari, Mark memutuskan untuk mencari Natasha ke apartemennya. Tapi sayangnya, ibu Natasha bersikap sangat dingin kepada Mark dan mengingatkan bahwa sebaiknya mereka berdua tidak lagi bertemu. Di malam harinya, Mark mendapatkan chat dari Natasha yang mengatakan kalau dia sudah berada di depan rumah Mark. Mark langsung bergegas keluar untuk menemui Natasha. Di sini Natasha bercerita kalau pamannya sudah mengetahui bahwa sebenarnya ibunya hanya memanfaatkan pamannya untuk mengincar harta milik pamannya. Dan di situ mereka berdua bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan terlihat di sini Natasha sangat sedih karena harus berpisah dengan Mark. Jadi Natasha mengajak Mark untuk kabur berdua saja dan memulai kehidupan baru. Такой же крутой дядя. Другие принимают. Я не могу зайти в дом. Хочешь поехать? Kemudian Mark mengajak Natasha untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena hari sudah semakin larut, Mark menyuruh Natasha untuk tidur di rumahnya. Di pagi harinya, Natasha memutuskan untuk pergi dan berpisah dengan Mark. Sebelum berpisah, Mark memberikan beberapa uangnya sebagai pegangan untuk Natasha di jalan nanti. Di siang harinya terlihat paman Mark datang ke rumah orang tuanya. Dan di sini pamannya mengutarakan niat untuk berpisah dengan istri barunya karena tahu kelakuan busuk dari istrinya ini. Setelah beberapa hari berlalu, Mark menuju rumah Rufus. Saat berada di rumahnya, tanpa sengaja Mark melihat Natasha di sana. Di sini Rufus langsung menarik Mark pergi dari tempat itu dan menjelaskan apa yang terjadi. Bahwa sebenarnya Natasha pergi ke rumah itu untuk meminta perlindungan dari Rufus. Tapi karena sudah terbakar cemburu, Mark pun tidak ingin tahu dan pergi dengan sangat kesal. Kemudian saat berjalan menuju rumahnya, Mark menuju sebuah jendela di kamarnya, tempat di mana Natasha sering menampakkan dirinya. Dan di sini Mark mengingat setiap kenangan bersama Natasha, termasuk kenangan pengenceritan itu. Dan dari sini film pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Natasha. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Ya, untuk kali ini itu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.